Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 171, Aula Besar. Seorang pangeran melindungi pangeran lainnya. Lin Xiao bertanya dengan nada bingung. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para pangeran yang tidak cukup kuat atau tidak memiliki kualifikasi untuk naik tahta akan mencoba untuk menempel di paha pangeran lain. Orang-orang di sekitar kedua pangeran itu adalah pangeran lain atau keluarga bangsawan yang kuat dan berbakat. Lin Xiao terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa para pangeran juga sangat rumit. Tapi memikirkan tentang fakta bahwa ada lebih dari 100 pangeran secara total, itu tidak terdengar aneh lagi. Tidak semua orang bisa memperebutkan tahta dan para jenius di keluarga kerajaan juga ingin hidup. Untuk dapat bertahan hidup, mereka hanya bisa menempel di paha salah satu yang mereka yakini sebagai kaisar berikutnya. Sangat baik. Pangeran Lin Kai memperhatikan bahwa para penjaga melihat ke arah mereka. Dia tidak punya niat untuk membuat keributan di sana, jadi dia berjalan ke gerbang dan melewatinya dengan cepat. Orang-orang di belakangnya juga mengikutinya dan dengan demikian beberapa orang telah lewat sekaligus. Pangeran Lin Hong mencibir dan melambaikan tangannya. Lin Su, kita pergi. Iya, Yang Mulia. Mereka juga berjalan melewati gerbang dengan mudah, membuat orang-orang tercengang. Ada banyak dari mereka yang mencoba melewati gerbang namun semuanya gagal. Namun, orang-orang yang mengikuti para pangeran bisa lewat dengan mudah. Perbedaan antara orang jenius dan orang biasa ditunjukkan dengan sangat jelas dalam hal ini. Mereka membuatnya terlihat sangat mudah. Benar. Lin Xiao terus menonton sambil berjalan dengan langkah lambat menuju gerbang. Matanya menyipit saat melihat sosok familiar dari kejauhan, Luo Lan. Luo Lan masih terlihat sama seperti sebelumnya. Rambutnya berantakan namun ada seringai nakal di wajahnya saat dia berjalan ke gerbang. Kekuatan yang dia pancarkan sepertinya meningkat setelah tidak bertemu selama beberapa bulan. Yah, dia bukan jenius untuk apa-apa. Desir. Luo Lan melewati gerbang dengan mudah diikuti dengan beberapa orang lainnya. Tidak banyak dari mereka yang dikenal Lin Xiao karena dia bukan orang yang mudah bergaul. Namun, dia bisa melihat bahwa banyak dari mereka tidak dapat lewat. Para penjaga dengan kasar mendorong mereka pergi ketika mereka tidak mau pergi dan ingin mencoba lagi. Dari kelihatannya, para penjaga hanya memberitahu mereka bahwa tidak ada kesempatan kedua. Setelah lebih dari setengah menghilang, Lin Xiao menyadari bahwa Bai Xin dan Su Qin juga melewati gerbang. Sementara Bai Xin berusaha keras, Su Qin hampir jatuh saat dia melewati gerbang tetapi masih berhasil. Dari penampilannya, dia tidak seburuk itu dalam hal kekuatan. Wanita yang tidak kamu sukai semakin kuat, kakak. Dia yang membenciku. Aku tidak terlalu peduli padanya, jawab Lin Xiao sambil mengangkat bahu. Dia tidak pernah memperhatikan Su Qin bahkan di masa lalu. Tidak peduli berapa banyak Su Qin dulu membencinya, dia tidak peduli sedikit pun. Selain itu, ayah wanita itu mencoba membunuhnya. Jika dia akhirnya menyukai Su Qin setelah itu, dia pasti akan mempertanyakan kesadarannya sendiri. Apakah dia akan membunuh orang tua dari wanita yang disukainya? Itu gila. Ayo pergi. Baiklah. Mereka berempat melangkah maju dan melewati gerbang. Sudah banyak orang yang melewati gerbang, jadi aksi mereka tidak terlalu menimbulkan riak. Ratusan orang telah berlalu, jadi jika mereka merasa iri pada setiap orang dari mereka, mereka harus berhenti berlatih seni bela diri. Saat Lin Xiao melewati gerbang, dia menyadari bahwa dia telah memasuki tempat yang sama sekali berbeda. Itu tidak lagi di dalam hutan melainkan sebuah aula besar. Di depannya, ada tangga yang sepertinya menuju ke tempat yang jauh yang tidak bisa dilihat dari tempat ini. Seorang penjaga berdiri di depan tangga, mencegah mereka mendekati tangga. Semua orang dari Sun Dragon Academy sudah berada di Golden Core Stage, gumam Wen Renyu, merasa sedikit heran. Ada begitu banyak dari mereka yang berada di Golden Core Stage sampai-sampai dia merasa itu sangat menakjubkan. Untuk Sun Dragon Academy, panggung inti emas bukanlah apa-apa.
Sui Wenyan tersenyum pahit. Dia telah mendengar tentang akademi dari gurunya saat itu dan menjadikannya sebagai tujuannya. Sejujurnya, dia berencana untuk melamar tahun lalu, tetapi dengan keributan yang disebabkan oleh kehancuran Sekte Tai, dia telah menunda rencananya untuk tahun ini. Dan ini juga kesempatan terakhir yang dia miliki. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Benar-benar. Jika kamu ingin lulus secara resmi dari Sun Dragon Academy, kamu harus mencapai tahap kedua dari Golden Core Stage, jawab Sui Wenyan dengan senyum tipis. Lin Xiao merasa pikirannya kosong. Bukankah tahap ketiga adalah tahap tertinggi? Iya, setiap tahap akan dikategorikan sebagai awal, tengah, akhir, dan puncak. Anda hanya dapat maju ke tahap berikutnya setelah mencapai puncak. Akademi Sun Dragon tidak akan pernah membiarkan tahap inti emas biasa untuk lulus. Jika Anda tidak bisa mencapai tahap kedua dari tahap inti emas sebelum usia 30 tahun, Anda akan dikeluarkan dari akademi dan terdaftar sebagai siswa yang gagal. 30 tahun. Meskipun kedengarannya panjang, itu sangat singkat untuk para pembudidaya. Ketika mereka mencapai tahap pendirian yayasan, umur mereka akan meningkat menjadi lebih dari 100 tahun. Ketika mereka mencapai panggung inti emas, mereka dapat hidup hingga 200 tahun atau lebih tergantung pada tahapan mereka. Dengan umur yang begitu panjang, 30 tahun benar-benar tidak banyak. Sementara Lin Xiao sedang merenung, dia melihat sosok yang dikenalnya dari samping dan bibirnya berkedut. Saatnya lari dari kotak obrolan itu. Bab 172, akhir dari ujian ketiga. Sementara Lin Xiao sedang merenung, dia melihat sosok yang dikenalnya dari samping dan bibirnya berkedut. Saatnya lari dari kotak obrolan itu. Berbalik ke arah yang berlawanan, Lin Xiao menyeret yang lain untuk mengikutinya. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menemani Song Hua dalam pembicaraan yang terakhir dan akhirnya harus mendengarkan semua yang dia katakan. Itu sudah lebih dari cukup. Untungnya, dia bukan satu-satunya orang yang Song Hua kenal sehingga Lin Xiao berhasil melarikan diri dengan pindah ke sisi lain ruangan. Tempatnya besar dan hanya ada beberapa orang di dalamnya, yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Lin Xiao melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa aula itu lebih besar dan ketika dia melihat ke dinding, dia akhirnya menyadari bahwa ada banyak ukiran di dinding. Ada gerakan Ki samar yang bisa dirasakan dan masing-masing ukiran sepertinya tidak dibuat tanpa persiapan sebelumnya. Itu terlihat sangat dalam. Setiap ukiran di sini akan berisi kemampuan untuk memanfaatkan Ki di dunia. Lin Hu menyela Lin Xiao sebelum yang terakhir jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menatap mereka untuk waktu yang lama tanpa memahami dasarnya. Selain itu, bakatmu dalam memahami rune dan juga penggunaannya sangat rendah. Lin Xiao terdiam. Aku bahkan belum mencoba untuk melatihnya dan kamu sudah mengatakan bahwa bakat dan pemahamanku rendah. Percayalah padaku, jika kamu memiliki bakat di dalamnya, kamu pasti sudah mengetahui penggunaan ukiran di dinding. Karena kamu hanya merasakan sedikit keingintahuan terhadapnya, itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kedekatan dengannya. Pada titik ini, Lin Xiao menahan keinginan untuk membuang Lin Hu. Dia bahkan belum mencoba apapun, dia sudah dianggap sebagai seseorang dengan bakat rendah. Benar-benar membuatnya kesal karena naga ini mengabaikan bakatnya. Huff. Lin Hu menggelengkan kepalanya di dalam kesadaran Lin Xiao. Alasan lain mengapa dia tahu bahwa Lin Xiao tidak memiliki bakat adalah karena pengaruh darah naga. Karena mereka sudah memiliki bahasa mereka sendiri, dunia membatasi mereka untuk menggunakan sarana dunia untuk memahami cara kerja Ki menggunakan rune yang dibuat manusia. Lagi pula, itu bisa dikategorikan sebagai bahasa lain. Dan karena naga sudah terlalu kuat, mereka tidak diizinkan mempelajari rune sedikit pun untuk memastikan kekuatan mereka tidak berlebihan. Tapi dia tidak punya rencana untuk memberitahu Lin Xiao tentang ini. Setidaknya, tidak sekarang. Tahap ketiga sudah berakhir. Tes selanjutnya adalah kamu menaiki tangga dan mencapai ruangan di atas. Selama kamu bisa mencapai ruangan di atas, kamu akan diterima sebagai murid Akademi Sun Dragon. Hah, hanya berjalan menaiki tangga. Orang-orang di dalam ruangan semua tertegun. Tangga itu terlihat sangat normal dan biasa sampai-sampai tidak menimbulkan tantangan apapun.
Tetapi untuk itu menjadi ujian, mereka tahu bahwa ujian itu pasti sesuatu yang tidak normal seperti ujian lainnya. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang berani mengendur. Lin Xiao melihat penjaga itu pergi, tetapi para jenius di dekat tangga ragu-ragu. Mereka tidak ingin menjadi umpan meriam untuk menguji tangga. Lagi pula, setiap jenius memiliki harga diri mereka sendiri dan mereka pasti tidak ingin membiarkan diri mereka digunakan oleh orang lain. Siapa yang mau coba dulu? Kesunyian. Semua orang saling memandang seolah-olah mereka khawatir akan digunakan oleh orang lain. Mereka mungkin bangga dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lemah. Satu kata itu segera menarik perhatian mereka ke orang yang berbicara. Berdiri di belakang, Pangeran Lin Kai mencibir saat melihat semua orang memandangnya. Dia menunjuk ke tangga dengan dagu terangkat tinggi. Jika tidak ada yang mau mencoba, biarkan yang ini menunjukkan cara melakukannya. Orang lain mengertakkan gigi, namun mereka masih membiarkan Pangeran Lin Kai bergerak melewati mereka. Karena pangeran ini ingin mencoba terlebih dahulu dan mungkin mempermalukan dirinya sendiri, mengapa mereka harus mencegahnya? Mereka ingin melihat bagaimana kinerja pangeran ini dengan sangat buruk. Di belakang, Pangeran Lin Hong menyaksikan kakak kekaisarannya melangkah maju dan hanya mencibir dalam diam. Betapa bodohnya pangeran itu mengejek semua orang. Yah, tingkat kecerdasan kakaknya selalu sangat rendah. Jika bukan karena itu, mengapa mereka menganggapnya sebagai seseorang dengan peluang terendah untuk mendapatkan tahta? Pangeran Lin Hong mendengus dan memutar kepalanya. Dia tahu bahwa Pangeran Lin Kai memiliki lebih dari cukup kualifikasi. Tidak perlu baginya untuk melihat kakak laki-lakinya berhasil karena lebih penting untuk melihat yang lain. Tap. Pangeran Lin Kai menginjak tangga. Cahaya di matanya redup sesaat sebelum kembali normal. Dia melangkah ke tangga dan mulai mendaki, satu langkah setiap saat. Gerakannya tidak lambat tapi juga tidak cepat. Dari sudut pandang penonton, dia tampak seperti sedang menaiki tangga biasa. Semua orang tercengang. Ini, tangga biasa. Tapi ada lebih dari 500 orang di aula ini. Benar, apa menurutmu itu hanya gertakan dari Pangeran Lin Kai? Omong kosong. Tidak ada orang yang mengetahui isi tes sebelum terungkap hari ini. Memang, setidaknya ada 2000 orang yang tinggal di dalam aula ini. Jika tangga itu tidak lebih dari tangga biasa, apakah itu berarti semua orang di sini akan lewat? Kedengarannya tidak masuk akal. Sun Dragon Academy tidak begitu murah hati. Saya akan mencoba. Sebuah suara menarik perhatian semua orang saat mereka berbalik. Bab 173, Tangga Kebenaran. Memang, setidaknya ada 2000 orang yang tinggal di dalam aula ini. Jika tangga itu tidak lebih dari tangga biasa, apakah itu berarti semua orang di sini akan lewat? Kedengarannya tidak masuk akal. Sun Dragon Academy tidak begitu murah hati. Saya akan mencoba. Sebuah suara menarik perhatian semua orang saat mereka berbalik. Seorang pemuda berjalan ke tangga dan melangkah ke tangga. Matanya menjadi kusam saat dia berhenti di anak tangga pertama. Tidak ada yang dia lakukan kecuali menatap kosong ke depan. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba merosot dan penjaga mengangkat tangannya untuk mengusir pemuda itu keluar dari aula. Kamu telah gagal, kata penjaga itu dengan nada dingin. Lin Xiao sedang menonton semuanya dari samping dengan mata menyipit. Cara anak muda itu berhenti tadi tidak normal. Seolah kesadarannya ditarik ke tempat lain namun tubuhnya tetap di sana. Bang! Pintunya ditutup lagi, sehingga mereka tidak bisa melihat reaksi orang yang gagal itu. Semua orang saling memandang dan mengetahui bahwa mereka tidak punya waktu sampai selamanya, satu persatu mulai melangkah ke tangga. Gedebuk, gedebuk. Beberapa orang berhasil berjalan seperti yang dilakukan Pangeran Lin Kai, tetapi sisanya jatuh hanya setelah satu langkah. Tingkat eliminasi sangat cepat karena hanya 2 dari 5 yang berhasil melewati langkah pertama. Adapun berapa banyak langkah yang akhirnya bisa mereka lalui, masih belum diketahui. Ayo pergi sekarang, Lin Xiao memutuskan ketika dia melihat orang-orang sudah mulai bergerak dalam jumlah besar. Pangeran lainnya tetap rendah kali ini. Apakah ada kebutuhan untuk pamer sepanjang waktu? Lin Xiao terdiam.
Apakah para jenius ini tidak melakukan apa-apa selain pamer? Mendengar itu, Lin Yun tersenyum malu-malu, dia benar-benar lupa akan hal itu. Mereka semua bergerak menuju tangga dan mulai memanjat satu per satu. Melangkah ke tangga, Lin Xiao tiba-tiba melihat ruang di sekelilingnya berubah. Matanya menyipit karena dia bisa melihat bahwa ini tidak lebih dari sebuah ilusi. Di depannya adalah rumah yang dikenalnya, rumah tempat dia tinggal selama lebih dari 15 tahun hidupnya. Xiao, Yun, kemana kalian berdua pergi? Saat suara itu terdengar, Lin Xiao merasa tubuhnya menegang. Dia sangat akrab dengan suara ini, namun dia tahu bahwa itu milik seseorang yang telah meninggal. Membalikkan tubuhnya, dia bisa melihat ibu dan ayah angkatnya. Dua anak berusia sekitar 9 atau 10 tahun berlarian di sekitar mereka. Ibu, ayah. Itu adalah pemandangan bahagia dari masa kecilnya, kenangan yang sangat berharga bagi Lin Xiao. Dia adalah seorang yatim piatu dan mengerti itu karena dia pertama kali bertemu orang tuanya ketika dia berusia 3 tahun. Sebelumnya, dia tidak memiliki ingatan atau ingatan apapun dan orang tuanya tidak pernah menyembunyikan darinya bahwa dia adalah anak angkat mereka. Namun, orang tuanya selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan sangat baik. Seolah-olah tidak ada perbedaan antara dia dan putra mereka. Sayangnya, surga tidak memberi mereka umur panjang karena mereka meninggal karena sakit di rumah terpencil itu. Apakah kamu tidak ingin kembali ke masa ini? Ada pertanyaan yang terdengar saat Lin Xiao memperhatikan orang-orang di depannya. Matanya terpejam sesaat ketika dia menjawab, bagaimana mungkin aku bisa kembali ke masa ini? Itu tidak logis. Apakah kamu tidak mau? Saya telah membuat janji dengan orang tua saya bahwa saya akan terus berjalan maju. Berjalan kembali ke masa lalu. Saya tidak seputus asa itu. Dengan pernyataan yang datang dari lubuk hatinya, Lin Xiao melihat ke depan dan menyadari bahwa dia sekarang berada di bidang yang sama sekali berbeda. Kali ini, dia bisa melihat bahwa ada banyak orang yang memandangnya. Tangannya memegang kalung naga yang diberikan oleh orang tua kandungnya. Bunuh dia. Mata Lin Xiao menyipit. Dia tidak mundur sedikit pun dan melangkah maju. Tangannya meninju ke depan, membunuh pria di depannya. Hatinya bergetar saat merasakan sensasi itu, rasanya seperti sedang membunuh seseorang secara real time. Tapi dia telah membunuh banyak orang di masa lalu selama misinya. Jika dia membunuh mereka yang ingin membunuhnya, yang dia lakukan hanyalah untuk mempertahankan hidupnya. Kenapa dia harus merasa tidak enak tentang itu? Memotong. Dengan kemampuannya, Lin Xiao mulai membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan yang tersisa setelah beberapa waktu berlalu. Sepertinya dia sudah menerima bahwa dia harus membunuh mereka jika dia ingin hidup. Identitasnya sendiri akan memberinya banyak musuh di masa depan. Jika dia berani membiarkan hatinya menjadi lunak bahkan untuk sesaat, itu hanya akan mengantarkannya pada kematiannya sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain bergerak maju dan bertarung dengan kemampuan terbaiknya jika dia ingin bertahan hidup. Desir. Saat lingkungan berubah lagi, Lin Xiao sekarang menghadap Su Qin. Melihat seringai di wajahnya, dia mengangkat alisnya. Apa lagi yang kamu inginkan selain mengejekku? Biarkan aku sendiri. Bahkan sebelum Su Qin dapat berbicara apapun, sosoknya telah menghilang. Bagi Lin Xiao, Su Qin hanyalah seseorang yang tidak penting dan menyebalkan yang sering membuat masalah baginya. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu, ilusi tidak bisa bertahan lebih lama karena sudah merasakan hati Lin Xiao. Tidak perlu ilusi untuk bertahan karena itu tidak akan berpengaruh selain membuang-buang waktunya. Pemandangan berubah sekali lagi dan mata Lin Xiao membelalak. Dia telah tiba di tempat yang tidak diketahui dan ada beberapa orang yang melihat ke arahnya. Namun, tidak ada rasa kebencian atau ancaman. Mata mereka sepertinya menunjukkan semacam sikap ramah. Lin Xiao bingung. Teman, berapa lama kamu ingin berdiri di sana seperti orang idiot? Ah. Bab 174, Murid Akademi Sun Dragon. Apa? Pria parubaya di depannya tersenyum ketika melihat Lin Xiao terlihat bingung. Kamu telah lulus ujian. Lihatlah ke belakangmu dan kamu akan melihat bahwa tangga kebenaran. Lin Xiao mengintip ke belakang dan melihat ada beberapa orang yang berjalan tidak jauh darinya.
Sepertinya dengan satu atau lain cara, dia telah menaiki tangga. Lin Xiao tertegun. Dia yakin dia berada di dalam ilusi itu selama ini, kenapa dia menaiki tangga? Sedikit yang dia tahu bahwa ketika dia berada di dalam kesadaran, tubuhnya menaiki tangga perlahan dan mantap. Semakin cepat dia melewati ilusi, semakin cepat tubuhnya bergerak. Dengan begitu, dia akan melewati tangga tanpa kesulitan. Tangga kebenaran, Lin Xiao bertanya dengan bingung. Itu nama tangganya. Penatua cukup sabar. Faktanya, Lin Xiao bukan satu-satunya yang penasaran, tetapi yang lain tidak berani membuka mulut dan diam-diam menonton dari samping. Lagi pula, beberapa dari mereka merasa bahwa mereka hanya meminta nama tangga dari sesepuh di bawah mereka. Hanya orang-orang seperti Lin Xiao yang tidak peduli tentang itu. Jika dia tidak tahu, mengapa tidak bertanya langsung saja? Itu lebih sederhana. Tangga akan dapat menunjukkan hatimu yang sebenarnya dan apakah kamu memiliki kualifikasi untuk maju atau tidak. Selama kamu dapat mematahkan ilusi dan tidak jatuh lebih dalam, kamu akan melewati tangga. Oh. Saat itulah Lin Xiao mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap tangga dengan ketakutan. Ketika dia melihat orang tuanya lagi, dia bisa merasakan kerinduan yang mendalam di dalam hatinya, namun dia tetap teguh karena dia tahu bahwa dia tidak bisa memutar kembali waktu. Mungkin ada metode yang memungkinkan seseorang untuk memutar kembali waktu, tapi itu adalah sesuatu di luar pemahamannya saat ini. Ilusi adalah semua ujian bagi kita untuk lulus. Lin Xiao meminta konfirmasi meskipun dia sudah mendapatkan jawabannya. Penatua itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang cukup dan juga hati yang cocok untuk seni bela diri. Tanpa keduanya, Anda tidak akan pernah mencapai jalan Anda sebagai seniman bela diri. Lin Xiao mengangguk mengerti sebelum melihat ke belakang sekali lagi. Tangga memang terasa agak panjang sekarang setelah dia memikirkannya. Tap. Pada saat ini, orang lain telah tiba. Sama seperti Lin Xiao dari sebelumnya, pemuda itu juga tampak bingung dan perlu diingatkan agar dia keluar dari linglung. Mereka semua baru saja melihat begitu banyak ilusi sampai-sampai mereka tidak sepenuhnya yakin apakah mereka telah melihat kenyataan atau tidak. Lin Xiao mengalihkan pandangannya ke orang-orang sebelum dia melihat sang pangeran. Pangeran Lin Kai menatap orang-orang dengan tatapan mencemooh. Jelas bahwa dia melihat dirinya berada di atas mereka dan mereka semua berada di bawahnya. Betapa sombongnya. Tapi itu bukan arogansi tanpa apapun untuk mendukungnya. Namun, yang membuat Lin Xiao cukup khawatir adalah kenyataan bahwa akademi tidak menguji kemampuan bertarung mereka sedikit pun. Nyatanya, sepertinya mereka tidak peduli apakah mereka bisa bertarung atau tidak. Tapi dalam ilusi barusan, mereka sudah bertarung. Lin Xiao tidak sepenuhnya yakin. Dia hanya harus menunggu. Tak lama kemudian, Sui Wenyan keluar dari tangga. Dia tampak sedikit lelah, namun matanya bersinar dengan kebahagiaan ketika dia melihat mereka. Sepertinya dia mengerti apa yang sedang terjadi bahkan tanpa peringatan dari para tetua. Wen Ren Yu keluar tidak lama kemudian dengan wajah memerah. Meskipun dia seharusnya hanya berjalan, dia terlihat seperti demam dengan wajah merahnya. Yu. Ah, aku baik-baik saja. Wen Ren Yu melirik Sui Wenyan lalu menoleh sekali lagi, telinganya bahkan memerah. Lin Xiao tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia mengerti bahwa tahap terakhir dari ilusi itu pasti tentang nafsu. Keringat mengucur di punggungnya ketika dia mengingat wanita yang muncul di pihaknya. Su Qin, dia merasa lebih jijik daripada nafsu ketika dia melihat wanita itu. Mungkin itulah alasan mengapa dia segera melewati tahap terakhir. Bahkan tidak satu detik pun berlalu setelah dia mengucapkan kalimat bahwa gambar itu benar-benar hilang karena dia sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Karena itu adalah ujian semacam itu, siapa yang akan muncul dalam ilusi orang lain? Lin Xiao penasaran. Namun, dia tidak punya nyali untuk menanyakan hal itu kepada Sui Wenyan kalau dia akan memukulnya hitam dan biru meskipun mereka baru saja lulus ujian. Satu persatu, semakin banyak orang yang lewat. Lin Yun keluar setelahnya, juga terlihat lelah. Mungkin dia menghabiskan lebih banyak waktu selama tahap pertarungan karena kondisi fisiknya yang lebih lemah secara keseluruhan. Bai Xin, Su Qin,
Song Hua, Pangeran Lin Hong, dan banyak lainnya mulai lewat satu per satu. Waktu berlalu begitu lambat. Para tetua memandangi mereka sebelum menganggukkan kepala. Semuanya sudah lulus. Sekarang, tes resmi selesai. Lebih. Lin Xiao melihat sekeliling, memperhatikan bahwa hanya ada antara 100 hingga 200 orang di tempat itu. Tingkat eliminasi sangat tinggi. Dari lebih dari 17.000 orang menjadi hanya 100 sampai 200 orang. Sekitar 99% orang yang tersingkir selama proses kali ini. Tahap mereka saat ini. Lin Xiao, pelatihan tubuh peringkat 10. Lin Yun, pelatihan tubuh peringkat 10. Wen Renyu, pelatihan tubuh peringkat 10. Sui Wenyan, pendirian yayasan. Song Hua, pendirian yayasan. Pangeran Lin Kai, pendirian yayasan. Pangeran Lin Hong, pendirian yayasan. Pangeran Lin Su, yang mengikuti Pangeran Lin Hong, pelatihan tubuh peringkat 9. Bai Xin, pelatihan tubuh peringkat 10. Su Qin, pelatihan tubuh peringkat 8. Bab 175, Murid Akademi Sun Dragon 2. Lin Xiao melihat ke tangga sambil menghela nafas. Untuk berpikir bahwa tingkat eliminasi sebenarnya setinggi itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat begitu banyak orang jenius tersingkir begitu cepat begitu saja. Karena kalian semua telah lulus ujian, sekarang kalian semua adalah murid Akademi Sun Dragon. Pertama izinkan saya menyambut kalian dan mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah lulus ujian dan secara resmi menjadi murid Akademi Sun Dragon. Ada total 156 orang di tempat ini dan kalian semua telah menjadi murid formal. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Anda hanya memiliki waktu maksimal 15 tahun untuk tinggal di Sun Dragon Academy dan jika Anda tidak dapat mencapai Golden Core Stage Rank 2 pada usia 30 tahun, Anda akan dikeluarkan terlepas dari apakah Anda telah berada di akademi ini selama 10 tahun, atau tidak. Ada tempat ujian yang harus Anda coba setiap tahun kecuali Anda menjalankan misi. Jika Anda menjalankan misi, Anda dapat mencoba kembali tes saat Anda kembali dari misi. Ada 15 level ujian dan melewati setiap level berarti Anda dapat tinggal di akademi selama 1 tahun lagi. Anda dapat mencoba 2 tahap sekaligus jika Anda cukup percaya diri, tetapi lulus atau tidak adalah pertanyaan lain. Tempat tes terbuka setiap saat dan Anda dapat mencobanya kapan saja. Tapi tentu saja, Anda harus melewati semua 15 tahapan sebelum usia 30 tahun. 15 tahun. Peringkat panggung inti emas 2. Meskipun kedengarannya tidak sulit, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang akan tinggal di yayasan pendirian selama bertahun-tahun untuk memperkuat yayasan mereka. Lagi pula, tanpa fondasi yang sesuai, mereka tidak akan bisa membentuk intinya apapun yang terjadi. Semakin kuat mereka, semakin baik inti yang akan mereka bentuk. Itu adalah pengetahuan umum. Tepat setelah mereka diterima sebagai Sun Dragon Academy, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus bekerja sangat keras untuk dapat membuat terobosan dan memasuki Golden Core Stage Rank 2 sebelum mereka mencapai usia 30 tahun. Tekanannya besar. Penatua mengalihkan pandangannya ke murid-murid di depannya dan tersenyum. Tentu saja, kamu juga mendapat keuntungan. Lokasi latihanmu dipenuhi dengan ki yang padat, memungkinkanmu berlatih sesuai keinginanmu. Sesuai dengan itu, melewati setiap level akan memberimu waktu untuk menelusuri paviliun buku. Melewati level 1 hingga 5 akan memungkinkan Anda 1 jam di paviliun buku level pertama. Melewati level 6 hingga 10 akan memungkinkan Anda 5 jam di paviliun buku level kedua. Melewati level 11 hingga 15 akan memungkinkan Anda tinggal selama sehari di paviliun buku lantai 3. Paviliun buku ini berisi banyak teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak dari mereka adalah teknik mutlak yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh banyak orang untuk dipelajari. Berapa banyak yang dapat Anda pelajari dan baca bergantung pada pemahaman Anda selama periode waktu singkat ketika Anda diizinkan untuk tinggal di paviliun buku. Teknik. Ketika berbicara tentang teknik yang kuat, semua orang menjadi bersemangat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa alasan mengapa murid Sun Dragon Academy kuat bukan hanya karena sumber daya tetapi juga teknik kuat yang mereka miliki.
untuk berpikir bahwa mereka akan dapat menelusuri teknik hanya dengan melewati panggung. Bagusnya, ingat bahwa ini hanya hadiah satu kali. Setelah Anda mendapatkan hadiah, Anda tidak bisa mendapatkannya lagi. Selain itu, ada pil yang akan diberikan kepada Anda setiap kali Anda melewati tahap. Pil tersebut akan menjadi mampu memperkuat tubuh Anda, jiwa Anda, atau bahkan memelihara fondasi Anda. Rinciannya akan diberikan kepada Anda melalui buku panduan. Juga, karena kalian semua adalah murid dari Sun Dragon Academy, kalian harus tinggal di Sun Dragon Academy. Akademi terletak di ibu kota dan kalian masing-masing akan diberikan tempat tinggal. Jika Anda ingin mengubah tempat tinggal Anda menjadi lebih baik, Anda harus tampil baik dalam pemeringkatan siswa yang akan diselenggarakan 3 bulan kemudian. Ada banyak manfaat lain yang dapat Anda nikmati, tetapi saya menyarankan Anda untuk membiasakan diri dengan akademi terlebih dahulu. Ada juga guru yang akan mengajari kalian semua mulai minggu depan. Kelas mana yang ingin Anda hadiri akan bergantung pada apa yang ingin Anda pelajari. Kami tidak membatasi Anda. Kebebasan. Lin Xiao lebih bingung. Untuk berpikir bahwa mereka diizinkan untuk memilih kelas mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dia mulai berpikir bahwa akademi tidak terlalu peduli dengan seberapa banyak mereka tumbuh. Bukannya mereka tidak peduli, tapi para jenius sejati harus menemukan jalan mereka sendiri. Jalur mana yang paling cocok untuk Anda akan bergantung pada jalur yang Anda pilih. Meskipun para guru dapat melihat kemampuanmu, dia tidak akan tahu jalan seperti apa yang kamu ambil kecuali kamu menyatakannya dengan jelas. Begitu, jadi kita perlu menemukan jalan kita sendiri dan kemudian mencari guru yang paling cocok untuk kita. Tepat. Melihat Lin Yun dan Wen Renyu, yang juga bingung, Lin Xiao mengulangi apa yang Lin Hu katakan padanya. Ketika mereka mendengar bahwa itu karena mereka harus memilih jalan mereka sendiri, mereka mulai merenung dalam-dalam. Keduanya menyukai jamu dan obat-obatan, tetapi untuk jalur khusus yang ingin mereka pelajari dalam seni bela diri, itu bisa berbeda. Lagi pula, mereka bisa memilih metode pertarungan yang menerapkan racun selama pertarungan atau bahkan obat selama pertarungan atau tidak sama sekali. Itu bisa berupa pekerjaan sampingan atau juga pekerjaan utama mereka. Lin Xiao melirik Sui Wenyan yang sepertinya sedang merenung dalam-dalam. Tampaknya dia mengerti apa yang guru inginkan hanya dengan beberapa petunjuk tidak seperti Lin Xiao yang membutuhkan pengingat dari Lin Hu. Jalan seperti apa yang ingin saya ambil? Lin Xiao juga mulai merenung dalam-dalam. Dia harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati karena dia akan tinggal lebih dari 1 dekade di Akademi Sun Dragon. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.